dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Cauan. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa bersekutu bersama di dalam persekutuan Usia Indah online. Kita mau memuji Tuhan, menaikkan syukur kita karena pertolongan Tuhan begitu ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Kita juga mau menaikkan doa-doa syukur dan permohonan kita dan persembahan pujian kita. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan mengagungkan nama Tuhan yang sungguh mulia dengan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami bisa menghirup nafas yang daripada Tuhan dan boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah persekutuan Usia Indah online ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengutus Roh Kudus ke tengah persekutuan kami, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, menaikkan pujian kami lewat persekutuan Usia Indah online ini, boleh merasakan kehadiran Tuhan, boleh merasakan penghiburan, pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan, ampunilah kiranya segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, di dalam kelalaian, dalam perbuatan kami, yang menyakiti hati Tuhan dan sesama, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Biar Kau sucikan dengan darah anak-Mu Yesus, sehingga kami boleh layak mengikuti, memuji, memuliakan nama Tuhan lewat persekutuan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa,
Allah kita yang maha besar adalah Allah penolong kita. Bila kita gelisah hati kita, datanglah berharap kepada pertolongan Tuhan. Mari kita memuji Allah kita yang luar biasa dengan menyanyikan lagu Hai Jiwaku. Baca tanggapan pada hari ini terdapat 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegah diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan。中文的我们也一起来念。爱是恒久忍耐，爱有恩慈，爱是不嫉妒，爱不张狂，爱不自夸，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，爱永不止息。 Oma dan Opa, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Tony Lai, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhanku.
Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat senang sekali karena pada hari ini kita masih boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Walaupun saat ini karena pandemi kita harus kebaktian melalui online, YouTube, dan lain sebagainya. Tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan masih mengasihi setiap kita, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita, senantiasa kita tahu dan percaya Tuhan akan menyertai setiap kita. Mari sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, mohon kekuatan yang daripada Tuhan untuk menuntun, untuk menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang ke hadirat-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, yang senantiasa memberikan satu pengharapan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kebenaran firman-Mu yang senantiasa menyertai kami, memberikan kekuatan kami untuk menghadapi hidup-hidup kami ke depan, sehingga iman percaya kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan disampaikan, bukan hanya saja menjadi kekuatan baru dalam hidup kami, tetapi lebih lagi menjadi terang dalam hidup kami. Sehingga hidup kami Tuhan hanya tertuju kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini tema dari firman Tuhan kita adalah tolong. Kita lihat ada satu tangan yang ada tulisan help yang berarti tolong. Nah, firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini terambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27 hingga ayat yang ke-40. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbah-Mu di dalam rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, dan bertindak seperti mengadili hamba-hamba-Mu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah, dengan menanggung perbuatannya kepada orang itu sendiri. Tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui nama-Mu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang mereka.
Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu dan berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu, umatmu Israel. Karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti. Dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadakan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia, supaya mereka takut akan engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat yang baru saja kita baca adalah doa persembahan bait Allah yang dibuat oleh Salomo kepada Tuhan setelah ia mendirikan bait Allah. Saya tidak tahu kalau kita mendengar kata bait Allah, apa sih yang ada dalam pikiran Bapak Ibu saudara sekalian? Bangunan yang menjulang tinggi, atau tempat berkumpulnya orang Israel, atau tempat persembahan orang Israel kepada Tuhan, atau tempat berkumpulnya orang-orang kudus? Apakah seperti ini yang ada dalam pikiran kita kalau kita mendengar kata tentang bait Allah? Lihat ini, bangunan yang tinggi, yang megah, atau tempat orang Israel mempersembahkan korban, atau tempat yaitu orang-orang suci, orang-orang Lewi yang telah dipilih oleh Tuhan, hanya mereka yang boleh masuk ke dalam bait suci. Apakah itu yang ada dalam pikiran Bapak Ibu saudara sekalian? Sebenarnya bait Allah dalam Alkitab memiliki signifikansi teologis yang sangat penting, yaitu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Pertama-tama, mari kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 12 hingga ayat 13. Di sana dikatakan, bait Allah sama dengan pernyataan Allah. Mari kita bersama-sama baca di 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 12 hingga ayat 13. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Wow, di ayat ini adalah ayat yang Tuhan katakan kepada Salomo tentang bait Allah. Di awal perkataannya disebutkan apa? Tentang bait yang engkau bangun ini. Tentang bait yang engkau bangun ini. Dan di bagian akhir dikatakan, aku akan tinggal di antara orang Israel dan tidak akan meninggalkan umatku Israel. Oleh karena itu, di zaman perjanjian lama, setiap kali orang Israel melihat ada bait Allah yang menjulang tinggi itu, maka mereka berpikir, Tuhan tinggal di antara kita. Tuhan beserta dengan kita.
Oleh karena itu, bait suci memiliki arti yang sangat penting bagi orang Israel, yaitu penyertaan Allah. Bukan hanya itu, di perjanjian baru kita juga akan menemukan bahwa kata bait Allah telah digunakan lebih luas pada orang atau benda yang memiliki arti penyertaan Allah. Misalnya, Yesus Kristus, atau tubuh orang Kristen, atau juga gereja. Di perjanjian baru kita melihat semuanya itu. Para penulis perjanjian baru secara khusus menggunakan kata bait Allah untuk menekankan bahwa Allah menyertai orang atau benda itu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya pikir penyertaan Tuhan adalah berkat terbesar bagi setiap orang percaya. Kita senantiasa berharap penyertaan Tuhan di setiap aspek hidup kita. Kita juga berharap ketika nantinya kita akan memulai kebaktian di gereja. Ya, tidak online lagi, tapi di gereja. Ya, kita juga berharap Tuhan menyertai kita bukan di gereja waktu kita pergi ke gereja. Bukan hanya itu, kita juga berharap kebaktian kita, tempat kebaktian kita juga Tuhan hadir di sana. Tetapi yang harus kita tanyakan adalah gereja yang disertai oleh Tuhan itu gereja yang bagaimana sih? Betul tidak? Gereja yang bagaimana sih? Hari ini saya akan menggunakan doa persembahan bait Allah dari Salomo ini untuk menuntun kita, ya, untuk memahami seperti apa sih gereja yang disertai oleh Tuhan itu. Saya berharap doa ini juga bisa menjadi doa kita bersama dan membantu kita membangun satu gereja di mana ada penyertaan Tuhan di dalam gereja kita. Dalam gereja kita. Pertama-tama mari kita lihat bersama-sama. Ya. Ini yang tadi ya, bait Allah di perjanjian baru ya, Yesus, tubuh orang Kristen dan gereja. Gereja yang disertai oleh Tuhan adalah satu, yaitu gereja yang dimana saat menghadapi kesulitan, anggota gereja bersama-sama akan mencari pertolongan Tuhan karena mengetahui bahwa Tuhan akan memberikan kasih karunia dan pertolongan untuk kita semuanya. Itu yang pertama. Ya, mari kita lihat bersama doa persembahan bait Allah tadi yang baru saja kita baca. Di dalam doa Salomo mendoakan 7. Oke, ada 7 keadaan. Tapi di sini saya hanya mencantumkan 4 saja. Ya, 4 saja di antaranya. Yuk, mari kita lihat bersama-sama. Apa sih yang dicatat di sana? Di sini dikatakan apa? Orang bertemu penderitaan dan kesulitan. Lalu apabila dia berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan membantu mereka. Yang pertama, mari kita lihat bersama-sama. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya. Contohnya ini. Yang kedua, apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu. Yang ketiga, apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan sebab mereka berdosa kepadamu. Ini kejadian yang terjadi. Yang keempat, apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka. Nah, ini pada saat mereka menghadapi penderitaan. Pada saat mereka menghadapi kesulitan. Tetapi pada saat mereka menghadapi itu semuanya dan mereka tahu mereka bersalah dan mereka tahu mereka berdosa kepada Tuhan dan mereka mau datang ke bait Allah, mereka mau datang ke gereja dan mereka mau berbalik kepada Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat yang berbalik kepada Tuhan. Dan dia datang bersumpah ke depan mesbahmu dalam rumah ini. Kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu. Lalu mereka berdoa di tempat dan mengakui namamu dan mereka berbalik dari dosanya. Yang keempat, dan apabila mereka berdosa kepada Tuhan dan berkiblat ke kota yang telah kau pilih. Kita lihat apa yang terjadi pada saat mereka berbuat dosa dan mereka mengakui dosanya di hadapan Tuhan, datang ke bait Allah itu, atau sekarang ini kita bilang datang ke gereja. Apa yang terjadi? Maka Tuhan memberkati
mereka. Lihat tuh dia yang paling kanan. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu ini. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa mereka. Maka engkau pun kiranya mendengarkan di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu. Maka engkau kiranya mendengarkan di sorga dan permohonan mereka, dan engkau pun kiranya mendengarkan doa mereka. Kita melihat bahwa pada saat mereka menghadapi persoalan, mereka mengaku dosanya di bait Allah, dan mereka datang ke gereja dan mereka mengakui dosa-dosanya, maka Tuhan akan mengampuni mereka. Kita melihat polanya. Ya, jadi pola yang berulang dari teks ini menyampaikan pusat pemikirannya, yaitu apa? Ketika kita menghadapi masalah atau persoalan, dan jika kita mau berbalik kepada Tuhan untuk meminta dan memohon pertolongannya, maka Tuhan akan menunjukkan kasih karunia dan pertolongannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita menghadapi persoalan, kesengsaraan, penderitaan, mungkin kesusahan ini terkait dengan negara kita. Ini sekarang kita lihat pandemi, betul? Atau pada saat gereja kita menghadapi persoalan, mungkin pertengkaran, mungkin persoalan dalam keuangan, atau mungkin terkait dengan keluarga kita. Pada saat keluarga kita menghadapi persoalan, sakit penyakit, atau pertengkaran dalam keluarga, atau mungkin hanya terkait dengan salah satu anggota gereja kita yang mempunyai permasalahan. Dan kalau kita mau semuanya datang kepada Tuhan. Kalau kita mau semuanya kita dekatkan diri kepada Tuhan, mencari bantuan bersama-sama kepada Tuhan, mendoakan negara kita, mendoakan gereja kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan salah satu anggota gereja kita. Saya percaya, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Maka saya percaya Tuhan juga akan akan hadir bersama-sama. Tuhan akan membantu. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong. Inilah. Jadi pada saat kita menghadapi persoalan dalam negara kita, dalam gereja kita, keluarga kita, atau anggota gereja kita menghadapi persoalan, mari kita semuanya, satu umat gereja datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan mendengarkan. Waktu kita memohon dan kita mengakui segala dosa-dosa kita di depan Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Tuhan akan menolong kita. Itulah gereja yang diberkati, yang disertai oleh Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap kita. Dalam hal ini, negara Uganda telah memberikan contoh yang baik bagi kita. Negara Uganda adalah negara yang disebut sebagai Mutiara Afrika, yang merupakan pusat Afrika dan melahirkan peradaban kuno. Tapi dulu tempat ini tidak bersinar, penuh dengan korupsi dan kejahatan. Apalagi ketika Presiden Amin berkuasa pada tahun 1971. Kita akan bersama-sama. Uganda, di negara Uganda, oke. Pada tahun 1971, Presiden Amin yang berkuasa. Ia dikenal sebagai presiden yang zalim, oke. Dan juga mengusir semua orang Yahudi dari negara tersebut. Ia juga memerintahkan tidak memperbolehkan mendirikan gereja pada saat itu. Dan juga bahkan mulai membantai para penginjil, para pendeta pada tahun 1975. Oke, para pendeta, para hamba Tuhan. Selama masa kekuasaannya, ia membunuh jutaan orang, dan roh jahat ilmu hitam merajalela di sana, di Uganda. Seseorang warga Uganda menceritakan bahwa ada seorang ibu membawa bayinya keluar rumah dan diminta oleh seorang tentara untuk menunjukkan sertifikat anaknya waktu di jalan. Tapi Bapak Ibu sekalian, mari kita pikirkan bagaimana bayi kecil ini memiliki dokumen identitas. Namun di luar dugaan,
Pada saat itu, tentara tersebut melemparkan bayinya ke atas. Dan tentara itu menggunakan pisau panjang, pedang panjang, menusuk bayi itu. Seorang warga Uganda yang lain juga menyebutkan bahwa jika anggota keluarga mereka keluar dan mereka tidak kembali setelah 1 atau 2 hari, maka mereka harus siap-siap untuk apa? Mencari jenazah daripada orang tersebut. Karena itu berarti dia sudah meninggal. Namun meskipun orang-orang di negara ini sangat disiksa oleh pemerintahan yang lalim ini, beberapa orang Kristen sudah mulai sadar dan mengaku dosa mereka dan bertobat di hadapan Tuhan. Mereka berdoa, berseru kepada Tuhan, berdoa tanpa berhenti untuk penderitaan yang dihadapi oleh negara mereka. Mereka sepanjang hari berkumpul di rawa-rawa atau bersembunyi di alang-alang untuk berdoa bersama-sama. Dan sampai malam hari mereka baru keluar. Dan salah satu dari orang percaya itu berkata, saya memilih untuk mencari Tuhan sampai dia menjawab doa saya. Dan jika Tuhan tidak menjawab, saya lebih baik mati saat dalam pencarian pertolongan itu. Artinya bahwa dia akan terus berdoa kepada Tuhan. Ketika gereja di Uganda dengan hati yang penuh pengakuan dosa, mereka bertekad untuk mendoakan masalah gereja sesuai dengan kehendak Tuhan. 2 tahun kemudian, Presiden Lalim, Presiden Amin akhirnya lengser. Pada awalnya mereka penuh dengan pengharapan. Sepertinya ada pengharapan karena ada presiden yang baru. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa presiden yang baru pada tahun 1980 itu Presiden Milton Obote yang menjabat setelah Presiden Amin juga merupakan presiden yang lalim. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa dampak AIDS di Uganda seperti api yang membara. Pada tahun 1990 WHO mengatakan tingkat AIDS tertinggi di dunia adalah negara Uganda. Setelah itu, diperkirakan bahwa pada tahun 1997, sepertiga penduduk Uganda akan meninggal karena AIDS. Tapi puji Tuhan, ternyata kejadian ini tidak mengalahkan hati orang yang bersandar dan berlindung kepada Tuhan. Melainkan mendorong mereka lebih lagi mengakui dosa-dosa mereka. Lebih lagi dalam datang kepada Tuhan. Berdoa, berteriak, memohon kepada Tuhan dan menangis di hadapan Tuhan. Dan benar saja, rahmat dan kasih Tuhan datang ke Uganda. Ratusan ribu penderita AIDS telah disembuhkan tanpa pengobatan ilmiah atau medis. Dan beberapa tahun kemudian jumlah penderita AIDS turun menjadi 5%. Banyak orang yang berpaling kepada Yesus. Mereka percaya kepada Tuhan dan menjadi orang Kristen. Ada yang mengatakan bahwa ada gereja pada saat itu hanya 7 orang saja. Tetapi hanya dalam 2 minggu, gereja itu menjadi gereja yang menjadi 2.000 orang. Pekerjaan pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan tidak hanya membawa kesembuhan, tapi kekuatan Injil juga membawa pembaharuan dalam struktur pemerintahan. Banyak orang Kristen telah menjadi pemimpin politik dan mendirikan kementerian etika dan integritas untuk menganjurkan kesetiaan kepada pasangan mereka dan mengimplementasikan pengendalian kelahiran. Pembaharuan politik juga membawa kebangkitan ekonomi. Dikatakan bahwa Uganda kemudian terdaftar sebagai 3 besar ekonomi dengan perkembangan tercepat di Afrika. Saat itu ada 90% penduduk Kristen di Uganda. Tanda keajaiban dan kekuatan supernatural melanda seluruh negeri pada saat itu. Dan sejumlah besar pemimpin yang penting dari semua lapisan masyarakat dan perusahaan dilahirkan kembali dan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka semuanya mau datang bersama-sama kepada Tuhan, memohon permohonan kepada Tuhan, menangis berdoa kepada Tuhan, bersatu hati, mengakui dosa-dosa mereka,
sehingga Tuhan melawat negara Uganda ini. Dan hal yang paling mengharukan adalah pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 1999. Waktu sedang menyambut datangnya milenium, rakyat Uganda di bawah pemerintahan presiden yang baru dan ibu negara yang baru bersyukur kepada Tuhan atas pimpinannya. Dan mereka mempersembahkan negara Uganda ini kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana negara yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan korupsi, yang penuh dengan banyak sekali ilmu hitam, bisa menjadi satu negara Kristen yang dipakai Tuhan luar biasa. Itu dikarenakan mereka mau datang bersama-sama kepada Tuhan. Mereka mau mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mempersembahkan negara ini kepada Tuhan. Sehingga Tuhan melawat. Sehingga Tuhan mendengarkan doa mereka. Sehingga Tuhan membantu mereka. Bapak-Ibu saudara sekalian, ini adalah kesaksian nyata tentang apa yang terjadi di negara Uganda. Ketika negara mereka berada dalam krisis, ketika orang-orang Kristen disadarkan dan anggota gereja berpaling kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dan dengan kesatuan hati, maka Tuhan melakukan keajaiban. Maka Tuhan melakukan kebangunan rohani di gereja ini. Ini adalah kesaksian kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan di Uganda. Kita juga sedang menanti-nantikan, betul, di negara kita ini, supaya pandemi cepat berlalu. Kita juga menanti-nantikan kapan gereja kita kembali offline, kapan kita bisa kembali ke gereja mengikuti persekutuan Usinda, atau kapan kita bisa berkumpul bersama-sama lagi dengan jemaat yang lain. Saya yakin bahwa pada saat kita memiliki keinginan yang sama ini, yaitu kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menolong kita. Kita juga mempunyai satu keyakinan juga bahwa Tuhan akan menambahkan jumlah jemaat yang datang kepada Tuhan. Kita juga mempunyai kerinduan, ada orang-orang baru yang mau datang, yang mau bertobat kepada Tuhan. Atau kita juga mau membawa keluarga kita yang masih belum percaya kepada Tuhan. Kita membawa mereka, supaya mereka mau datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Inilah kerinduan kita. Supaya apa? Pada saat setiap orang datang ke gereja kita, mereka mencium bau yang berbeda di gereja kita. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa ternyata gereja ini adalah gereja yang sungguh-sungguh berbeda. Ada Tuhan yang menyertai gereja kita. Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya bahwa tidak ada di antara kita yang tidak memiliki harapan seperti itu. Namun, jika ini adalah harapan kita, yaitu untuk membangun satu gereja yang disertai oleh Tuhan, maka kita harus ingat bahwa apapun masalah atau kesulitan yang kita hadapi, kita harus bersatu hati dan berpaling dari dosa kita, dan kita mau datang kepada Tuhan dan kita mohon kepada Tuhan untuk membantu kita. Dan biarlah Tuhan yang memerintah di gereja kita dan menjadi Tuhan dan Raja atas gereja kita. Maka kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Mohon itu. Gereja yang disertai oleh Tuhan bukan hanya saja, ya, yang pertama, bukan hanya saja saat kita menghadapi kesulitan, anggota gereja bersama-sama akan mencari pertolongan Tuhan, karena mengetahui bahwa Tuhan akan membantu memberikan kasih karunia pertolongan kepada kita. Yang kedua adalah gereja itu gereja di mana tempat orang banyak memohon anugerah. Gereja yang disertai oleh Tuhan adalah gereja di mana menjadi tempat orang banyak memohon anugerah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jika kita kembali ke teks doa tadi, apakah kita masih ingat bahwa
Di sana dikatakan teks doa ini menyebutkan 7 kondisi atau 7 masalah yang ada. Tetapi kalau kita melihat lebih teliti, kita akan menemukan bahwa teks doa ini memiliki ciri khas. Dalam 7 kondisi ini, awal 3 kondisi dan akhir 3 kondisi teks ini tersebut ternyata berhubungan dengan doa untuk orang Israel. 3 di atas, 3 di bawah ini berhubungan dengan doa orang Israel. Dan di tengah-tengah teks doa ini, ternyata adalah doa untuk orang di luar Israel atau doa untuk orang asing. Di 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 41 hingga ayat 43. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan dia datang berdoa di rumah ini, maka engkau kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka boleh tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini adalah hal yang sangat istimewa. Kenapa? Karena di Perjanjian Lama, orang Yahudi sangat menentang orang yang bukan Yahudi. Ya, oleh karena itu dalam doa ini kita akan menemukan bahwa Tuhan tampaknya bermaksud menggunakan struktur ini untuk menitik beratkan bahwa Dia juga mengasihi orang yang bukan Yahudi. Karena doa untuk orang asing ini berada di titik tengah, dan dia berharap agar orang asing juga boleh datang ke bait Allah. Orang yang tidak percaya artinya boleh datang ke bait Allah dan berdoa memohon anugerah kepadanya. Dan hal ini sepenuhnya digenapi di gereja Perjanjian Baru. Bapak Ibu saudara yang terkasih, gereja yang disertai oleh Tuhan adalah tempat di mana banyak orang boleh meminta anugerah, boleh meminta berkat. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa gereja harus menjadi gereja yang tanpa dinding. Artinya adalah gereja bukan hanya tempat di mana sekelompok orang percaya berkumpul untuk menyembah Tuhan setiap hari Minggu, tetapi juga merupakan sebuah tempat yang dapat terbuka untuk orang yang tidak percaya. Orang di luar sana. Jika orang yang di luar sana, saat mereka menghadapi kesulitan, saat mereka menghadapi permasalahan, mereka mengingat tentang gereja. Oh, gereja kayak sepertinya ada Tuhan di sana. Dan mereka mau datang memohon bantuan kepada gereja. Maka harusnya gereja bisa membantu mereka, membiarkan mereka datang untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kita harus membantu mereka. Bukankah gereja didirikan memiliki fungsi seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan itu? Bahwa orang asing juga boleh datang ke gereja. Tapi saya tahu tidak mudah bagi gereja untuk menjadi tempat di mana banyak orang meminta anugerah. Karena kita harus membayar harga. Dan memiliki hati yang lapang dan luas. Serta hati yang tidak takut adanya masalah. Kadang-kadang kita takut ada masalah. Apabila ada orang yang tidak percaya datang ke gereja, mereka meminta bantuan. Karena mereka tahu bahwa ada Tuhan di gereja. Kita sangat susah untuk membantu. Kenapa? Kita takut terciptanya masalah bagi gereja, bagi kita semuanya. Kejadian ini mengingatkan saya pada banjir yang menimpa Taiwan pada tanggal 8 Agustus tahun 2010 yang terkenal dengan nama Papa Sui Zai. Karena pada saat itu saya sedang studi di Holy Light Seminary di Taiwan. Serangan banjir tersebut menyebabkan kerusakan berat di Taiwan. Banyak orang kehilangan rumah dan meninggal karena banjir itu. Tapi Bapak Ibu saudara yang terkasih,
Meski begitu, banyak gereja di Taiwan telah menjadi dewasa dan terbuka akibat daripada banjir itu. Karena pada saat itu, gereja-gereja yang memiliki uang, mereka menyumbangkan uang mereka. Yang mempunyai tenaga, mengeluarkan tenaganya untuk membantu. Dan bahkan ada beberapa gereja yang bersedia terbuka, membiarkan orang-orang yang tertimpa musibah itu untuk tinggal di gereja. Dan mereka menyediakan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh para korban itu. Dan saya masih ingat, ada asosiasi bantuan darurat namanya 1919 Icho yang mendirikan sejumlah pos pertolongan pertama di berbagai tempat. Yang mendirikan dan mengatur bus-bus untuk membawa anggota gereja yang bersedia berpartisipasi untuk membantu orang-orang yang terkena bencana ini. Bus ini akan membawa mereka ke daerah bencana dan membersihkan rumah orang-orang yang terkena banjir dan terkena lumpur itu. Sebagai mahasiswa pada saat itu, kami juga dikirim untuk membantu mereka, mendoakan mereka, membersihkan rumah-rumah mereka. Ini adalah kali pertamanya saya melihat gereja-gereja di seluruh Taiwan bersatu hati. Terlepas daripada siapa Anda, siapa saya. Terlepas dari denominasi gereja. Ya. Ketika semuanya masuk ke daerah itu, melihat mereka berkumpul dari gereja yang berbeda-beda. Mereka berdoa bersama. Mereka menangis bersama dengan keluarga bencana itu. Mereka punya hanya satu tujuan. Itu mereka menghibur. Mereka membangkitkan semangat mereka kembali. Mereka tidak melihat kamu dari gereja mana sih. No. Mereka bersatu hati. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bencana adalah bukan bencana yang kita harapkan. Tapi melalui bencana ini kita telah melihat kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan yang terwujud. Dan melalui bencana ini, dia memperluas batas-batas gereja. Banyak gereja yang mau keluar dari zona nyaman mereka. Untuk mengulurkan tangan mereka membantu orang-orang yang tidak percaya pada saat itu. Mereka bersatu hati. Dan banyak gereja yang menjadi berkat bagi orang-orang pada saat itu. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat Salomo, kembali kepada firman Tuhan tadi. Salomo mempunyai hati yang begitu luas. Dia berdoa juga untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Doanya adalah sudah melampaui ras dan negara. Ini adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dia ingin supaya orang-orang asing, orang-orang yang tidak percaya juga boleh datang ke gereja, datang ke bait Allah untuk berdoa kepada Tuhan. Saya sangat menyukai ayat 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29. Ayat itu di sana mengatakan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal atau largeness of heart, yang luas seperti daratan pasir di tepi laut. Ketika saya membaca ayat ini, saya teringat di 1 Raja-Raja pasal 3. Tuhan bertanya kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kamu boleh memintanya. Salomo hanya meminta hikmat. Tetapi di 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29, Tuhan tidak hanya memberikan hikmat yang besar kepada Salomo. Tapi Tuhan juga menghadiahi Salomo dengan hati yang luas. Akal di sini, akal. Tapi sebenarnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Inggrisnya dan bahasa Mandarinnya artinya adalah largeness of heart. Hati yang luas. Waktu pertama saya membaca ini saya juga agak bingung. Mengapa Tuhan menghadiahi Salomo hati yang luas? Akhirnya saya menyadari. Karena Tuhan tahu bahwa meskipun Salomo mempunyai banyak kebijaksanaan, mempunyai kebijaksanaan yang besar, tetapi tanpa hati yang luas dan lapang, maka dia tidak dapat menampung berkat yang ingin Tuhan berikan kepada orang lain melalui dia.
Oleh sebab itu Tuhan memberikan hati yang luas kepada Salomo. Hal yang sama juga berlaku untuk gereja. Jika kita tidak memiliki hati yang luas, gereja tidak dapat menjadi tempat bagi semua orang untuk meminta anugerah. Gereja tidak bisa menjadi tempat bagi orang yang tidak percaya yang datang memohon bantuan, memohon berkat yang daripada Tuhan. Sehingga gereja sulit untuk mempengaruhi dunia ini. Saya berdoa Tuhan meluaskan pandangan dari gereja-gereja yang ada. Sehingga gereja-gereja dapat menjadi tempat di mana semua orang boleh meminta anugerah. Terakhir, saya akan menarik kesimpulan melalui gambar ini. Gambar ini adalah gambar tangan orang meminta bantuan. Tangan ini mempunyai dua arti. Yang pertama, ini adalah tangan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi penderitaan, sakit, penyakit, keluarga mempunyai permasalahan, ingatlah untuk berpegang erat pada Tuhan. Ulurkanlah tangan kita kepadanya dan datang kepadanya dengan satu hati untuk memohon dan berdoa dan mengakui segala dosa-dosa kita. Dan saya percaya, maka tangan Tuhan akan membantu kita. Yang kedua, tangan ini adalah tangan orang lain. Ketika orang lain meminta bantuan kepada kita, ketika orang lain datang ke gereja memohon bantuan, maka mohonlah agar Tuhan memberikan kita hati yang luas dan lapang. Kita doakan kita sendiri supaya kita mempunyai hati yang luas dan lapang. Sehingga kita mempunyai hikmat juga untuk mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dan biarlah gereja boleh menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan untuk memberkati dunia ini. Saya percaya pada saat kita melakukan kedua hal itu, maka suatu hari orang lain yang datang ke gereja kita, dia akan mengatakan, wah, saya waktu datang ke gereja ini berbeda. Baunya beda. Kenapa? Karena gereja ini, saya mencium bau kehadiran Tuhan di dalam gereja ini. Maukah kita mempunyai gereja seperti itu? Yang berbau harum penyertaan Tuhan di gereja kita. Mari kita lakukan pada saat kita menghadapi permasalahan. Datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Juga gereja terbuka untuk orang lain. Dan saya percaya Tuhan akan hadir dalam gereja kita. Di gereja yang ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Mari kita berdoa. Dan terima kasih Tuhan. Dan berkati kami Tuhan. Berkati gereja kami. Bila gereja kami boleh menjadi gereja yang sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Bila gereja kami boleh menjadi gereja yang disertai oleh Tuhan. Sehingga banyak orang boleh datang ke gereja ini. Dan percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Karena mereka menyadari bahwa gereja ini ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Oma dan Opa, kita bersyukur kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru Injil Tony Lai. Jika kita mau berbalik kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan, Tuhan akan selalu menolong kita, tidak peduli bagaimana keadaan ataupun situasi kita. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Pertolonganmu Ajaib.
tiba saatnya kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita atas pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita, sambil menyanyikan lagu Beri Syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini dan kiranya hati Tuhan disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan iman jemaat Usia Indah, khususnya GPMRI Kelapa Gading. Tuhan yang memberkati, sehingga iman kami, percaya kami kepadamu semakin bertambah. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, dalam masa sakit ataupun dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan yang memberkati, yang memberikan kesembuhan pada waktu Tuhan, memberikan kesabaran, dan kiranya Tuhan kami mau menyebutkannya satu persatu di dalam hati kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk menanggulangi penularan yang besar dan juga penanganan di rumah sakit. Tuhan, berkatilah juga biar kami boleh taat kepada protokol kesehatan. Dan kiranya Tuhan yang memberkati, yang mencukupkan Tuhan, walaupun di dalam keadaan ekonomi yang terpuruk. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, tiba saatnya kita mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami dan pujian lagu Bapa Terima Kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan kita pada hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberikan Oma dan Opa sukacita dan pertolongan.